Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Alhamdulillah. Semoga selalu dirahmati oleh Allah ya anak-anak. Amin. Selanjutnya Bapak akan melihat kerapian kalian ya. Ya, ini untuk tempat duduk sudah rapi, bagus. Tapi itu Mas Agus kok bajunya enggak dimasukkan ya Mas Agus? Oh iya Pak, lupa Pak. Masukkan ya. Iya Pak. Ya gitu tambah ganteng Mas Agus. Ya, Betul, senang buat tangannya, Pak, teman-teman kalau Pak. ganteng ya. Makasih Mas Agus. Ya, selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Oh, ini sejumlah siswa ini kok tempat duduknya udah lengkap semua ya. Ya, makasih. Berarti ini hadir semua. Jadi anak-anak berarti rajin-rajin semuanya. Baik sekali. Nah, untuk hari ini Bapak berpesan pada kalian, semangatlah untuk mencari ilmu. Karena dengan semangat itu pasti akan mendapatkan kesuksesan. Menjadawa jada, barang siapa yang bersungguh pasti akan mendapatkan kesungguhannya. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran yaitu bab ke-7 yaitu optimis, ikhtiar dan tawakal ya. Anak-anak persiapkan bukunya, coba buka nanti di halaman 135 sampai 149 ya. Silakan persiapan dulu anak-anak. Oke, Pak. Ya, sudah siap ya? Siap Pak Guru. Ya, kalau sudah siap, Bapak akan menyampaikan untuk materi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Ya, sebelumnya Bapak akan memberikan manfaat apa sih kok kalian harus belajar bab ini? Ya, nah itu anak-anak ini nanti karena bab ini sangat penting sekali, pada bab ini mengharapkan agar kalian memiliki perilaku akhlakul karimah, khususnya yaitu sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Agar apa? Kalian menjadi orang yang sukses dalam berusaha dan menggapai keinginan atau cita-cita, dan yang terpenting mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anak akan saya sampaikan untuk PowerPoint ya, untuk pembelajaran ini masuk enggak? Bisa dibaca enggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Caranya gimana ya? Beri dulu sebentar. Masih proses itu mungkin. Sudah, Pak. Sudah kelihatan? Kelihatan sekali, Pak. Ya, kalau sudah kelihatan, nah ini bab yang ke-7 ya, meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Ya, selanjutnya untuk selanjutnya pembelajaran pada kesempatan ini, garis besar pembelajaran ya. Kalian untuk KI 3-nya nanti akan memahami Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Al-Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Ya, nanti untuk indikatornya yang akan kamu harus kuasai, nanti bisa membaca dan menerjemahkan dengan baik. Kemudian mampu membaca hadis juga terjemahannya dengan baik serta dapat menjelaskan kesimpulannya. Adapun K4-nya keterampilan nanti membaca surat Az-Zumar dan untuk KD-nya dapat mendemonstrasikan, artinya dapat membaca nanti sesuai dengan kaidah yang ada yang sudah dipelajari sejak kelas 7 sampai sekarang ya anak-anak. Ya. Selanjutnya anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada bab ini ya. Nanti yang pertama, setelah selesai pembelajaran diharapkan siswa dapat
membaca Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, Al-Imran ayat 159 dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu dapat menyebutkan arti Quran surat Az-Zumar, An-Najm dan Al-Imran dengan baik. Dan yang ketiga, membaca hadis terkait yaitu dengan sikap optimis yang dengan benar. Selanjutnya yang keempat, dapat menjelaskan makna isi kandungan Quran surat Az-Zumar, An-Najm dan Al-Imran dengan tepat. Nah, ini tujuan yang akan kita gapai ya anak-anak. Nah, sebelum kita akan masuk ke selanjutnya, untuk pentingnya materi ini. Ya, tadi manfaatnya. Kemudian ada, kalau sudah seperti ini, kamu harus tahu untuk apa pembelajaran ini, anak-anak. Ya, yang pertama, kalau sifat optimis, ikhtiar dan tawakal ini sudah ada pada diri kalian, nanti kalian tidak mudah putus asa dalam menghadapi permasalahan hidup. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki semangat yang tinggi dalam meraih cita-cita. Nah, ini harus semangatnya yang tinggi ya, anak-anak. Yang ketiga, terhindar dari sifat malas. Jadi selalu semangat dalam hidupnya ya. Yang keempat, selalu percaya diri, optimis dalam meraih cita-cita. Nah, itu ya pentingnya pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kemudian sebelum masuk ke materi ya, nanti tentu Bapak akan ingin tahu sejauh mana materi yang sudah kalian kuasai pembelajaran yang telah lalu. Dulu masuknya Islam ke Nusantara, kita sudah bahas semuanya dan pada saat itu sudah banyak yang sudah paham ya. Nah, ini coba saya ingin tanya materi ini kepada Mas Lukman ya. Ya Pak. Dengan masuknya Islam ke Nusantara memberikan kedamaian serta keharmonisan. Proses masuknya Islam ke Nusantara secara bertahap. Menurut teori Mekah, abad berapa Islam masuk ke Indonesia? Coba Mas Lukman, yuk. Abad ke-13, Pak. Abad ke-13. Benar enggak Bu Umi, Mbak Umi? Abad ke-7, Pak. Abad ke-7. Betul, Pak. Mbak Umi ya, abad ke-7 ya, tepuk tangan untuk Mbak Umi. Ya, bagus ya. Mungkin Mas Lukman kemarin setelah pembelajaran bukunya ditombok ya Mas Lukman? Iya, Pak. Maaf. Lain kali belajar yang rajinnya Mas Lukman. Ya, Pak. Ya, makasih emang anak pinter ini ya. Pinter ganteng, nanti tambah pinternya selalu semangat ya Mas Lukman. Amin. Ya, untuk materi kali ini coba saya ingin tahu Mbak Farida, kalau kemarin sudah saya sampaikan untuk membaca dulu di literasi buku yang akan dibahas ya. Datanya coba. Misalnya ini ada soal ya. Ahmad seorang pelajar yang memiliki prestasi yang menjadi kebanggaan bagi sekolah dan orang tuanya. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh, belajar semaksimal mungkin sehingga mendapatkan prestasi. Perilaku yang dicontohkan oleh Ahmad itu mencerminkan sikap titik-titik apa, Mbak Farida? Apa ya Pak, kok lupa? Sikap apa Ikhtiar coba? apa ya? Optimis. Optimis. Coba ada sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh. Coba yang lain ada yang jawab? Ikhtiar, Pak. Ikhtiar, hebat. Memang anak-anak. Oh, nanti Bu Farida mungkin masih rada ngantuk ya. Rada liar-liar. Oh iya, enggak apa-apa Mbak Farida ya. Semangat, pasti nanti akan lebih baik. Makasih anak-anak, ternyata pinter-pinter semua ya. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita untuk berdiskusi ya. Untuk berdiskusi saya buat 3 kelompok. Kelompok pertama, Selamat Suwarno, Farida, Lulu, dan Lukman. Nah, kelompok 2, Agus Samsul, Umi Habibah, dan Khairiyah. Dan kelompok 3, Muslih, Arini, Siti, dan Nur Rahman. Nah, itu ya. Ingat-ingat ya kelompoknya, anak-anak. Ya, Pak Guru. Untuk selanjutnya, kalian ini coba sebelum masuk ke permasalahan yang akan kita bahas, ini direnungkan. Ya, coba itu ada gambar ya. Itu direnungkan. Coba kok ada kayak siapa itu ya?
Oh, kayak Mas Slamet lagi ngangkat apa itu ya? Nah, dicoba. Oh, iya, Pesen Pak. itu, Pak. Itu. Itu ternyata Mas Slamet kuat banget tuh. Nah, ini coba isi bacaannya sudah dipahamkan anak-anak? Sudah, Pak. Ya, Oh, Pak. sudah. Pak. Bagus. Terus ya, kita lanjut. Kita lanjutkan untuk Bapak memberikan persoalan pada kalian yang harus kalian nanti pecahkan ya. Di sini apa yang persoalan yang pertama? Kalian nanti harus dapat menentukan arti optimis, ikhtiar dan tawakal, ya. Ikhtiar dan tawakal. Kemudian kedua, dapat membaca Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39-42 dan Quran surat Al-Imran ayat 159 dengan tartil serta dapat membaca hadis beserta artinya. Kemudian yang ketiga menjelaskan kandungan Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39-42 dan Quran surat Al-Imran ayat 59. Kenapa kok persoalan ini saya munculkan anak-anak? Yang pertama gini, untuk menentukan arti, karena di dalam buku ini masih luas sekali, tidak ada pengertian yang secara dijelaskan langsung untuk pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jika kalian dapat nanti mengkerucutkan sehingga dapat kesimpulan arti tersebut, ya harus dipecahkan anak-anak. Kemudian yang kedua, dalam membaca Quran surat ini agar benar dan tartil harus ada langkahnya. Nah, harus ada langkah-langkahnya, maka kalian harus tahu cara membaca yang bagus sehingga nanti kalau dibaca kamu sudah tepat dan bagus, sudah penerapan ilmu yang sudah Bapak ajarkan sejak kelas 1. Kemudian yang ketiga, kandungan juga di dalam buku itu masih luas sekali. Nah, kalian bisa mengerucutkan kandungannya ini. Nah, ini langkah-langkahnya ya, Nana. Silahkan Ya, untuk bekerja sama, berdiskusi masing-masing kelompok, ya. Silakan. Ya, kelompok 1 sudah siap? Ayo, kelompok 1. Tadi sudah siap belum? Ya, Mas Slamet ketuanya sudah siap? Sudah, Pak. Ya, bagus. Ya, kelompok 2 Mas Agus ketuanya sudah siap? Iya, Pak. Ya, Mas Mukhlis juga sudah semuanya. Silakan kalau sudah, silakan buka buku tadi ya. Halaman berapa tadi anak-anak? Ya, yang sudah 9. ya, bagus masih ingat ya. Silakan dibuka. Ya. Kalau sudah silakan dipelajari dengan baik untuk literasi itu. Nah, kalau sudah semuanya nanti silakan dituangkan dalam satu lembar untuk bisa dipresentasikan. Ya, sambil berdiskusi Bapak akan melihat kerjasama kalian dan untuk sikap kalian dalam melaksanakan pembelajaran ya. Oh Mas Agus, kamu jangan main terus itu ya, jangan ganggu temennya. Coba dikerjasama yang bagus ya, ya Mas Agus. Ya gitu ya, makasih nah ternyata Mas Agus anaknya baik ya. Mulai ya mengelompok kerjasama Mas Agus. Nah itu kelompok anak aja bagus-bagus sekali, kelompok yang lain itu kelompok 1, kelompok 2 itu sudah kerjasamanya bagus. Sudah selesai ya anak-anak? Selesai, Pak Guru. Alhamdulillah sudah selesai ya. Karena sudah selesai, kita mulai untuk mempersiapkan presentasi ya. Untuk presentasi ini Bapak memperbolehkan dalam kelompok tidak harus hanya satu yang menyampaikan biar tidak kesel ya. Biasanya gantian biar tidak iren gitu ya. Nah, untuk itu silakan untuk kelompok 1 silakan untuk menyampaikan presentasinya dari hasil diskusinya. Silakan. Yuk, silakan kelompok 1. Yang pertama, mungkin dari Mbak Lulu, yuk. Apa siapa dulu yang kelompok 1? Berarti silakan kelompok 1 yuk. Pemaparan berarti Mbak Farida dulu, silakan. Dari kelompok ada Mbak Farida, Mas Slamet ya, itu silakan untuk menyampaikan. Saya dulu ya Pak dari kelompok 1. Ya, silakan. Nanti akan dilanjutkan sama Mas Ketua. Ya. Dari literasi yang kelompok kami bahas dapat diketahui pengertian optimis adalah sifat yakin kalau punya cita-cita pasti akan tercapai. Nah, tepuk tangan anak-anak. Nah, bagus sekali ini ya. Jadi untuk penyampaiannya sudah sangat bagus. Kemudian selanjutnya silakan ada dibantu temannya.
yang mungkin kelompok 1, Mas Slamet Suwarno, silakan, atau siapa? Iya, Pak. Ya, silakan. Itu Halo. ada tadi, dengan apa kalian alatnya untuk membaca Al-Quran yang baik? Iya, Pak. Dalam baca Al-Quran yang bagus, harus mengetahui ilmu tajwidnya, Pak. Oh iya, bagus sekali. Tajwidnya supaya bisa betul kaidah, panjang pendek, dan juga yang lainnya. Oh iya, bagus sekali. Selanjutnya, silakan untuk dibacanya, dibaca yuk. Suratnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Iya, bagus sekali. Artinya coba, Mas. Artinya adalah, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Iya, bagus. Tajwidnya udah bagus, mengartikannya bagus, pintar sekali. Tepuk tangan ya untuk Mas Slamet. Ya, bagus. Selanjutnya untuk hadisnya, coba ini bacanya jangan seperti Quran ya, Mas Slamet. Ya, silahkan coba dibaca hadisnya. Oke, Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tiyarata wa khairuhal fa'lu kila wa mal fa'lu qala al kalimatu sholihatu yasma'uha ahadukum. Iya, bagus. Artinya coba, Mas. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada rasa tiaroh atau firasat buruk dan kesialan. Dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau Rasulullah menjawab, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan lagi untuk Mas Slamet. Iya, selanjutnya untuk arti perkata. Coba ini Mbak, siapa masih yang belum? Berarti Mbak Lu Saya, belum. Pak. Ya, Ya. silakan Mbak. Ya, qul, katakanlah, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzina, orang-orang yang asrofu, mereka melampaui ala atas anfusihim, diri mereka sendiri. La, janganlah taknatu, kalian berputus asa, mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, mengampuni, adzunuba, dosa-dosa jami'ah, semuanya. Innahu, sesungguhnya, huwa, dialah al-ghafuru, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Gitu, Bagus Pak. sekali. Pinter sekali ya Mbak Lu ya. Memang anak yang pinter ini ya. Jadi dapat dicontoh ya teman-teman. Terus selanjutnya isi kandungannya mungkin yang belum siapa ya? Untuk kandungannya berarti Mas Ya, Pak. Lukman. Ya, Mas Saya. Lukman yuk. Seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua hambanya yang perbuatannya melampaui batas agar tidak berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Bagus Pak. sekali ya. Tepuk tangan untuk Mas Lukman. Ya. Untuk kelompok 1 ini sudah menyampaikan untuk presentasinya dari hasil diskusi sangat bagus sekali ya. Nanti kita lanjutkan dulu untuk kelompok 2. Silahkan untuk kelompok 2. Siapa yang ingin menyampaikan dulu silahkan. Saya ya, nanti Ya, silakan. sama teman yang lain ya Pak. Ya. Dari literasi yang sudah dibahas kelompok kami, bisa kami simpulkan pengertian ikhtiar adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Iya, bagus sekali. Terus dulu ya. Selanjutnya, ayo ada kelompok lagi yang akan menjawabnya, yang melanjutkan. Yuk, presentasinya. Mas Agus itu, Pak. Iya, Pak. Iya, Mas Agus, silakan.
Ya Pak, dari kelompok kami menyimpulkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik harus tahu ilmu tajwidnya Pak, biar bacanya bagus. Iya, bagus sekali ya. Coba dibaca Mas. Kalau udah punya dasarnya, kamu sudah punya pengalaman untuk kelas 1, kita terapkan ambil membaca yuk. Harus segitiga ya Pak, saya ya Pak. Harus segitiga, ini tulisannya kok gandeng semua, ini gimana Pak bacanya Pak? Coba saya baca dulu ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alai salil insani illa ma sa'a wa annaka yahu saukalqa summa yujayahul jaza'al awfa wa anna ila rabbikal jadi apa? Iya, masih kata-kata ya. Mas tapi saya yakin nanti akan bagus sekali kalau dilatih terus ya. Ya, nah, nanti berlatih Pak Guru akan dampingi ya. Ya, terus artinya coba. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu telah akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. Iya, bagus. Selanjutnya untuk isi kandungannya coba. Untuk isi kandungannya. Saya Pak. Iya siapa? Saya Khairiyah. Oh Khairiyah ya silakan. Ya, isi kandungan dari surat An-Najm ayat 39 sampai 42 bahwa orang yang bekerja keras itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan ayo untuk kelompok 2. Nah, bagus sekali ya. Untuk diskusinya ini bisa berjalan dengan baik untuk pembahasannya ya. Untuk kelompok 3, coba ini ya, ada Mas Nur Rahman dan yang lainnya. Yuk silakan untuk segera disampaikan yuk. Ya Pak, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Yaitu silakan. Di dalam pembahasan kelompok kami maka pengertian tawakal dapat disimpulkan bahwa pengertian tawakal adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang disertai dengan doa, setelah itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bagus sekali ya. Terus, Mbak, ada kelompok yang lain, ayo kelompok yang lainnya. Mbak Rini sekarang Bu. Ya, Mbak Rini silakan. Ya. Baca Pak. Iya, untuk silakan. Ya, dengan kalau tadi permasalahannya sebelum membaca kamu harus mengetahui apa dulu ya, Mbak Rini. Tadi sudah dibahas kan? Tajwidnya ya. Pak. Oh ya tajwidnya. Oh bagus ya. Berarti sudah sama dengan yang lainnya. Terus sekarang dibaca ya Mbak Rini. Tapi ya belum pinter Pak saya Pak bacanya. Gak apa-apa. Yang namanya kan kita berlatih ya. Ya Pak. Nanti tak bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, bagus sekali. Ternyata pinter, Kak. Katanya ini ternyata pinter sekali ya. Terus artinya coba. Mana Pak artinya, Pak? Ya.
Pak Ania, terus. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Setidaknya, sekiranya engkau bersikap keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bertawakal. Iya, bagus sekali ya. Untuk selanjutnya, untuk kandungannya coba yang terakhir ini ya, untuk bisa kelas kelompok 3 menyelesaikan presentasinya. Ayo, siapa yang menyampaikan? Yuk, siapa Mbak? Mbak Siti ya? Oh iya, silakan Mbak Siti. Ya Pak, jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, Surah Ali Imran ayat 159 ini berisi penegasan Allah tentang kepribadian Rasulullah, yaitu beliau berkepribadian yang lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti luhur. Selain itu, Allah juga memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya ketika kita memiliki suatu keinginan, suatu harapan yang sudah ditekadkan dengan bulat. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3, anak. Ya. Nah, sudah selesai untuk diskusi dan presentasinya. Kemudian saya akan menggarisbawahi ya, ternyata ini kalau Bapak memberikan ya, tadi upload kepada semuanya, ketiga kelompok ini sangat baik-baik sekali dan kritis sekali dengan persoalan yang sudah Bapak sampaikan ya. Nah, kemudian secara garis besar tadi anak-anak sudah menyampaikan sama ya, untuk pengertian optimis ini adalah sifat yang dimiliki, yang memiliki harapan positif ya, sifat yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Jadi di sini lebih dalam satu keyakinan. Jadi kalau kalian ada keyakinan yang kuat, hiroh yang kuat, ini yang disebut dengan optimis. Jadi sifat yang memiliki harapan positif, kita yakin dengan apa yang kita lakukan itu pasti akan berhasil. Jadi jangan pesimis ya anak-anak. Ya, untuk itu. Kemudian yang kedua itu pengertian ikhtiar. Ini ya tadi sudah disampaikan juga bagus sekali. Ini sudah mengerucut sama ya. Jadi kalau ikhtiar ini berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai satu harapan atau keinginan atau cita-cita. Jadi ada kesungguhan, kebulatan tekad ya, kesungguhan, kebulatan tekad untuk menggapai sesuatu yang diinginkan, yang dicita-citakan, itulah yang disebut ikhtiar. Nah, kemudian tawakal. Kalau tawakal ini adalah berserah diri kepada Allah atas usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh serta disertai doa. Ini yang disebut tawakal. Jadi ada usaha yang maksimal dulu, tapi disertai doa. Karena apa? Kalau kamu berusaha tanpa berdoa, berarti orang tersebut sombong. Ini ya. Jadi sombong lah. Ini jadi jangan sampai kita menjadi orang yang sombong karena ada yang lebih tinggi sekali yaitu Allah yang di sandaran kita ya. Anak-anak, untuk ketiga ini pengertian ini mungkin apa yang telah sampaikan rekan-rekan kalian dalam berdiskusi dan sudah sampaikan ini ada pertanyaan mungkin? Mungkin ada pertanyaan? Saya Pak masih bingung kalau contohnya optimis yang bagaimana ya Pak? Oh ya, kalau contoh optimis ini misalnya ya, misalnya pada saat kalian akan mengikuti ujian ya, ada ujian ini PTS atau PAS ini ya. Nah, kamu yakin bahwa kamu nanti akan lulus sehingga kamu apa? Harus bekerja keras ini, harus semangat dalam belajar. Nah, ini termasuk daripada contoh perilaku optimis. Yuk, sama. Gitu ya. Yang lain misalnya ada lagi, Mas. Selalu meyakini diri sendiri. Kamu yakin pada awak diri ya, pada dirimu ya, pada dirimu. Ya, jalan yang terbaik ini ya, jalan yang terbaik setiap permasalahan ini pasti ada jalan keluarnya. Ya, maka Pak inna ma'al musri
Setiap persoalan pada keluarnya. Jadi di sini yakin, kalau saya diberi cobaan, pasti Allah akan memberi jalan keluarnya. Nah, misalnya lagi kamu kehilangan sesuatu, maka kamu jangan ngeluh, tapi kamu yakin Allah pasti akan mengganti. Itu ya, sudah cukup? Ya, Ya, bagus sekali. Tak kira untuk materi ini sudah bagus. Kemudian bacaannya ya, tadi sudah bagus sekali tajwidnya. Perlu Bapak contohkan tajwid, cara bacanya atau tidak? Anak-anak sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, tak kira sudah cukup karena sehingga bacaan tadi tidak usah perlu Bapak baca ya. Ini sudah bagus. Anak-anak sudah pintar semuanya dan artinya juga sudah lengkap ya. Di sini sudah bagus. Kemudian arti permufradatnya juga sudah bagus. Kemudian ini untuk membaca hadis ya, tadi perlu digarisbawahi untuk baca hadis jangan sampai seperti baca Al-Qur'an. Nah, contohkan. Jadi bacanya ini harus an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tiyarata wa khairu hal fa'lu qila wa mal fa'lu qalal kalimatus sholihatu yasma'uha ahadukum rawahu Ahmad. Nah, ini ya, jadi bacanya jangan sampai seperti Al-Qur'an. Jadi karena ini perkataan ya, jadi sabda Rasul ya, jadi gitu. Paham anak-anak? Ya, Pak. Kalau sudah lanjut, arti sudah cukup, kemudian kandungannya ya, tadi betul sekali. Anak-anak sudah menyimpulkan sangat mengerucut dan sangat bagus sekali, sudah tepat ya, bahwa Allah menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Apa yang dimaksud dengan melampaui batas? Perbuatan dosa. Ini ya, melanggar hukum, baik dosa besar maupun dosa kecil itu ya. Jadi walaupun berdosa jangan berputus asa. Kita apa? Memohon diampuni oleh Allah. Paham anak-anak? Nah, itu ya. Kemudian kandungannya, An-Najm tadi sudah disampaikan. Janji Allah akan beri balasan yang sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Ini, nek kamu semangat pasti akan mendapatkan hasilnya. Ini ya, sudah cukup anak-anak. Ini ya untuk kandungannya. Kemudian Al-Imran. Ini pesan yang mulia, pesan mulia dari Allah ini ya, untuk bahwa Rasulullah ini termasuk orang yang berpribadian lemah, lembut, santun dan berbudi pekerti luhur. Ini ya anak-anak, karena ini waktunya sudah kita kejar untuk segera menyelesaikan ya. Selanjutnya gini anak-anak, sebelum kita masuk ke penutup kesimpulan, anak-anak saya berikan tugas dulu ya. Nanti untuk mengerjakan formatif dulu nih ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Saya bagikan ya, silakan kerjakan. Sudah anak-anak? Sudah Pak Guru. Ya, terima kasih. Kalau sudah, saya lanjutkan untuk selanjutnya kita untuk menyimpulkan ya, untuk menyimpulkan pertemuan pada kesempatan ini ya. Yang pertama dari hasil pembahasan kalian, untuk yang pertama bahwa optimis ini adalah sifat yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kemudian yang kedua, pengertian ikhtiar, berusaha sungguh-sungguh untuk menggapai suatu harapan, keinginan atau cita-cita. Kemudian yang ketiga, pengertian tawakal adalah berserah diri kepada Allah atas hasil usaha yang kita lakukan dengan bersungguh-sungguh dan disertai doa. Kemudian kandungannya, surat Az-Zumar ayat 53. Allah menyeru hambanya yang melampaui batas atau perbuatan dosa agar tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Kandungan Quran surat An-Najm, yaitu Allah berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau bekerja keras. Kemudian yang selanjutnya kandungan Quran Al-Imran ayat 159, Allah berpesan kepada umat Muhammad, yaitu bahwa Rasulullah memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun dan berbudi pekerti luhur. Itu ya anak-anak, untuk kesimpulannya pada kesempatan pertemuan ini,
Kemudian untuk evaluasi ya, untuk pembelajaran pada kesempatan ini, tadi ya anak-anak sekali lagi Mas Agus ya, nanti yang tertib ya, bajunya dimasukkan terus ya. Ya, untuk diskusi semuanya kerjasama, jangan ada yang main sendiri, itu Mas Slamet ya. Nanti ada yang malah ganggu temennya. Ya. Nah, lain kali tertib, bagus, kerjasama yang bagus. Selanjutnya untuk refleksi anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini bagaimana anak-anak? Menyenangkan atau tidak? Senang, Pak. Senang, Pak. Ada kurangnya tapi Bapak mohon kritik ya. Jangan dibiarkan ya, biar bisa mencapai pembelajarannya yang baik ya. Iya, Kalau kurangnya bisa pakai kertas secarik disampaikan pada saya ya anak-anak. Nah, kalau sudah, maka Bapak akan memberikan tugas ya. Tugas Bapak nanti anak-anak harus meresum tadi yang sudah didiskusikan, baik kelompok 1, 2 maupun 3, itu di dalam buku kalian diresum karena sudah tahu apa yang telah didiskusikan hasilnya, maka diresum nanti dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Dan tolong perhatikan untuk pelajaran minggu depan kita akan mempelajari hukum qalqalah. Siapkan pelajari hukum qalqalah pada buku ya. Nanti sekaligus untuk pada pertemuan yang akan datang kita menjadi sudah siap dalam pembelajaran ini. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukup terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas untuk menyiapkan doa. Ya silakan Mas Slamet. Ya silakan Mas Slamet untuk menyiapkan doa. Tidak ada ya? Malah izin ke belakang, Pak. Izin ke belakang. Oh ya, Mas tadi saya Pak belum lupa ya. Kemudian silakan diganti wakilnya itu Mas Agus. Pak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pertemuan kali ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.